Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 9 Mei 2025. Saya di Israel. Puji Tuhan, hari ini masih banyak program yang saya kerjakan pada hari Jumat 9 Mei ini. Karena sebentar selesai pergi ke daerah Kapernaum, ya, pergi ke Bukit Sabda Bahagia, ya. Setelah itu nanti berangkat ke Aman Jordan untuk besok melaksanakan acara ibadah di Gunung Nebo dan pergi ke Petra. Puji Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai selama saya pelayanan di Israel. Puji Tuhan, dari sejak awal saya berangkat dari tanggal 2 dari Indonesia sampai saat ini tidak pernah kekurangan apapun. Janji Tuhan luar biasa. Kita semua peserta sangat diberkati Tuhan selama dari Israel. Dan Israel aman, saudara, ya. Tidak terjadi perang, tidak ada. Ya, karena Israel ada penjaga Israel, Tuhan Yesus. Baca di Mazmur 121. Ada penjaga Israel. Kita semua dijaga dalam perlindungan Tuhan. Yang penting kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya hanya ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Tuh saya Pastor Yakub Rakan Rahmat, saya mau menyanyikan pujian ini. Maka perkataanmu telah haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, perkataan Tuhan adalah firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 11 dan 12, demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin, haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, haleluya. Ajarkanlah aku ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan, kepadaku Yesus. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Firman-Mu ku cintai, ya Tuhan. Punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu Bapakku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Sucikanlah pikiranku, mulutku, dan hatiku ya Bapakku
Yesus. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku. Aku hamba banyak salah, tidak ada arti apa-apa ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya berkat anugerah, kasih karuniamu Tuhan. Aku Engkau Yesus, aku bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, yang kujunjung tinggi Engkau. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus Bapakku, sentral hidupku. Engkau maha baik, kasih-Mu sempurna Tuhan. Makan. Aku bangga dan kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Aku mau selalu memuji akan Engkau, sebab besar kasih setiamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Diberkati Bapak Ibu semua yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan pagi malam Jumat pagi ini tanggal 9 Mei 2025. Puji nama Tuhan. Saya akan melanjutkan perjalanan selama Israel akan pergi ke daerah Nazaret, saudara ya. Setelah itu segera tinggalkan Israel akan memasuki Aman, saudara ya. Karena di Aman nanti saya mau pergi ke Gunung Nebo, pergi ke Petra ya, masih ada berapa tempat saudara di sana ya. Puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Kata janji Tuhan tadi sudah dikatakan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Dan mari kita di dalam Mazmur 119 dan 11, dalam hatiku ku nyimpan janjimu supaya ku jangan berdosa terhadap Tuhan. Kalau kita tidak ada firman, berarti tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Dan kalau tidak ada kebenaran, berarti kita berdosa kepada Tuhan. Mari atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Tawari ya. Supaya selesai Bapak ya. 1 Tawari ya. Ini supaya selesai, berarti mulut saya tadi mau baca 2 Tawari, berarti puji Tuhan. Berarti nanti akan selesai 1 Tawari dan kita lanjutkan 2 Tawari. Kita akan selesaikan pagi ini 1 Tawari pasal 16 ayat 37 sampai 43 Bapak. Yaitu dikatakan di situ supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Maksudnya korban untuk persekutuan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kalau dulu bangsa Israel memberikan korban lembu jantan ya, kambing, semua dipersembahkan Tuhan. Tapi saat ini kita persembahkan hidup kita Tuhan Yesus. Seperti saya melakukan firman Tuhan pagi, petang, tiap hari sudah tidak pernah berubah. Saya sudah berjalan 4 tahun lebih. Ini bukan karena saya hebat, tidak pernah. Tuhan lihat hati saya. Karena saya cinta Yesus, karena Yesus yang cinta saya. Yesus yang cinta kita semua. Tuhan kasih panjang umur. Coba kalau saya dipanggil Tuhan, tidak bisa sudah melakukan firman Tuhan. Apa saya? Nggak ada arti apa-apa. Hidup berarti karena Yesus. Saya dilahirkan ke dunia ini karena Tuhan Yesus kok. Tuhan Yesus Bapakku yang sangat kucintai. Dalam nama Yesus Engkau Bapakku yang sangat kucintai. Engkau yang memberikan ku lahir. Karena Tuhan punya rencana setiap kali dilahirkan muka bumi. Supaya kita memuliakan Tuhan. Kita mencinta Tuhan. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Melalui kelahirannya, kematiannya di atas kayu salib. Wow, dahsyat saudara. Dan kuasa kebangkitannya. Mari dalam Filipi pasal 3 ayat 10 supaya kita mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan kita menjadi satu serupa dengan dia di dalam penderitaannya, kematiannya. Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 16 ayat 37, demikian firman Tuhan. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asap dan saudara-saudara sepuanya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Coba dilakukan setiap hari. Saya berterima kasih sama Tuhan. Saya lakukan firman Tuhan setiap hari, pagi, malam, pagi, petang. Tabut perjanjian Tuhan sudah ditaruh sama Daud. Cinta Tuhan, Daud begitu cinta Tuhan, sudah diatur church manajemen gerejanya ya oleh hamba Tuhan Daud, sebenarnya rapi, semua diatur
Ayat 38 juga Obed Edom dan saudara-saudara semuanya yang 68 orang itu Obed Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Coba di pintu gerbang pun ada menunggu. Saat ini dalam pelayanan gereja kami itu ada asar, ada penyambut tamu saudara. Oh semua menyambut jiwa-jiwa. Semuanya untuk menyembah muji akan Tuhan. Tapi Sadok imam itu dan saudara-saudara semuanya para imam ditinggalkan di hadapan kemah suci Tuhan di Bukit Pengorbanan di Gibeon. Ditinggalkan maksudnya tuh supaya ada di dalam kemah Tuhan, ditinggalkan di dalam kemah suci Tuhan, supaya tetap dijaga di dalam rumah Tuhan ya. Supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas korban-korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Coba. Jadi oleh Daud ditinggalkan maksudnya supaya tetap ada rumah Tuhan, supaya terjaga pagi dan petang, tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Seperti yang saya lakukan ini, itu atas perintah Tuhan. Dan saya mau taati. Seperti ini ayatnya sudah. Pagi dan petang saya menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata pula di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Supaya firman Allah diberitakan dalam keadaan baik maupun tidak baik. Supaya Bapak Ibu selalu diisi dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 11. Kalau tidak ada janji Tuhan dalam hati kita, kita berdosa kepada Tuhan. Berarti tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, berarti yang ada apa? Ketidakbenaran, kejahatan. Untuk itu mari kita mau selalu isi hati kita dengan firman Tuhan. Seperti Raja Daud begitu cinta Tuhan pagi dan petang. Demikian saya niru Raja Daud. Niru caranya mereka-mereka dan taat kepada perintah Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, dan pagi berdoa senantiasa membawa persekutuan yang intim dengan Tuhan. Lukas 18 ayat 1. Harus berdoa ya dengan tidak jemu-jemu, membangun persekutuan dengan Tuhan. Sehat 41. Dan bersama mereka itu Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih yang ditunjuk dengan sebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dia. Amin. Orang yang dipilih. Berarti Bapak Ibu bersama saya ada dipilih sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi aser, ya, jadi pelayan-pelayan Tuhan, ada diaken, semuanya itu sudah ditetapkan pilih sama Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Dan kalau sudah ditetapkan sama Tuhan, mari Bapak Ibu harus setia di rumah Tuhan. Ya, membangun persekutuan dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Itu bahwasanya untuk selama-lamanya kesetiaannya. Berarti kita harus ada di dalam kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain juga alat musik, pengiring nyanyian untuk Allah. Dan anak Yedutun harus menjadi pintu gerbang. Wow, semuanya memuji Tuhan, praise and worship. Worship leader, singer, semua memuji Tuhan. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Dan Daud pulang untuk memberi salam kepada si rumah. Ada damai sejahtera. Sisi rumah melayani Tuhan. Daud dan semua worship leader, singer, pelayan Tuhan penuh dengan sukacita melayani Tuhan tiap hari saudara. Oleh itu mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Ayo kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Muliakan Tuhan. Selagi kita hidup sehat, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Aktif melayani Tuhan saudara. Rom 12 ayat 11. Roh kita menyala-nyala melayani Tuhan karena dasarnya kita cinta Yesus. Yesus cinta kita semua. Ya. Dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, saya kasih penutup. 1 Yohanes 4 ayat 10. Ya, oleh karena Yesus cinta kita semua. Kalau bukan karena cinta Yesus, nggak bisa saudara. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Saya mau bacakan surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa. Amin. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus pada waktu kita di bulan April ya, nanti di tanggal 29 Mei kita melaksanakan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Karya terbesar dari Yesus, melalui Yesus lahir, tujuannya supaya kita lahir baru. Yesus mati supaya kita tinggalkan sifat-sifat lama, mati terhadap dosa. Dan Yesus bangkit, kita mau bangkit, kita mau hidup baru. Ya, dan Yesus naik ke surga supaya kita makin dewasa di dalam Dia, dan Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Keenam, karena Tuhan sudah memberikan keselamatan buat kita. Ada 7 karya ilahi yang sempurna. Dan ketujuh, kita mendapatkan kehidupan kekal buat selama-lamanya. Tuhan memberkati. Saya lagi di Israel. Saudara semua diberkati sama Tuhan. Maka berkataanmu telah
Amin, haleluya. Firman Tuhan, haleluya, ku simpan, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, aku tidak mau berdosa kepada Tuhan Yesus. Sungguh aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Aku mau selalu diam di kaki Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, haleluya, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami dari bala yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua Jumat pagi hari 9 Mei 2025. Salam sejahtera dan berkat Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat dan rombongan ada di Israel. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.